diminta menjelaskan apa yang menjadi penyebab utama kecemasan atau stres yang aku alami saat ini. Jawabannya jujur saja berasal dari tekanan akademik yang terus berjalan tanpa banyak jeda, tugas kuliah yang datang hampir bersamaan, deadline yang saling berdekatan, dan tuntutan untuk selalu tampil baik membuat pikiranku jarang benar-benar tenang. Kadang aku merasa seperti dikejar waktu setiap hari. Selain itu, aku juga sering memberi tekanan yang cukup besar pada diriku sendiri. Aku ingin bisa mengerjakan semua tugas dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal, dan tidak mengecewakan siapapun, terutama keluarga dan diriku sendiri. Dan di situ muncul rasa takut gagal, takut tidak mampu, dan takut tertinggal dibandingkan teman-teman lain. Perasaan membandingkan diri ini tanpa sadar memperbesar kecemasan yang aku rasakan. Tekanan akademik ini sangat mempengaruhi kinerjaku di kelas. Saat perkuliahan berlangsung, aku sering merasa sulit fokus dan juga tubuhku ada di kelas tapi pikiranku melayang kemana-mana, memikirkan tugas yang belum selesai atau ujian yang akan datang. Akibatnya materi yang dijelaskan dosen tidak sepenuhnya aku pahami. Hal ini membuatku merasa semakin tertinggal dan kurang percaya diri. Dalam mengerjakan tugas, kecemasan sering membuatku menunda kerjaan. Bukan karena aku malas, tapi karena aku takut memulai. Aku khawatir hasilnya tidak sesuai harapan atau tidak cukup baik. Penundaan ini justru membuat waktu semakin sempit dan akhirnya tugas dikerjakan dalam kondisi tertekan dan terburu-buru yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil kerja. Terus sejak merasakan kecemasan dan stres akademik, aku juga menyadari adanya perubahan dalam pola hidup sehari-hari. Pola tidur menjadi tidak teratur dan aku juga sering tidur larut malam, baik karena mengerjakan tugas maupun karena pikiran yang tidak bisa berhenti memikirkan kuliah. Dan bahkan saat sudah berbaring, pikiranku masih terasa penuh. Akibatnya keesokan harinya aku merasa lelah dan kurang bersemangat. Pola makan juga ikut berubah. Kadang aku lupa makan karena terlalu fokus dengan tugas atau makan seadanya, tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan tubuhku. Aktivitas yang dulu membuatku merasa rileks dan tenang, seperti beristirahat atau melakukan hobi, mulai jarang aku lakukan karena merasa tidak punya waktu. Hal ini membuat kondisi fisik dan emosional semakin menurun. Dan juga dalam menghadapi semua ini, sebenarnya aku memiliki dukungan dari orang-orang di sekitarku. Keluarga selalu memberi semangat dan mengingatkanku juga agar
aku tidak terlalu memaksakan diriku sendiri. Dan juga teman-teman dekat menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan. Namun, aku juga menyadari bahwa aku belum sepenuhnya memanfaatkan dukungan tersebut. Aku masih sering menyimpan masalah sendiri karena takut dianggap lemah atau merepotkan orang lain. Dukungan dari pihak kampus dan dosen sebenarnya ada, namun rasa sungkan dan takut sering membuatku ragu untuk mengungkapkan kesulitan yang aku alami. Ketika menghadapi tugas atau ujian dengan tenggat waktu yang ketat, perasaan yang muncul biasanya adalah cemas dan panik. Dan juga aku merasa waktu berjalan sangat cepat, sulit berpikir jernih, dan tubuh terasa tegang. Dalam kondisi seperti ini, aku sering memaksakan diri untuk tetap bekerja. Meskipun mental sudah sangat lelah setelah tugas atau ujian selesai, aku biasanya merasa sangat kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku juga merasa cukup kesulitan dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas antara studi dan kegiatan pribadi. Tuntutan akademik sering membuatku mengabaikan kebutuhan diri sendiri, seperti istirahat dan waktu untuk bersantai. Aku tahu bahwa keseimbangan antara kuliah dan kehidupan pribadi itu penting. Tapi dalam praktiknya aku masih sering kewalahan dan merasa bersalah jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Hal lain yang cukup berat bagiku adalah rasa cemas dan takut untuk bertanya ketika aku tidak memahami materi pelajaran. Aku sering merasa malu atau takut dianggap tidak mampu jika bertanya kepada dosen atau teman sekelas. Akibatnya, aku memilih diam dan mencoba memahami sendiri, meskipun seringkali tidak berhasil. Padahal aku sadar bahwa bertanya adalah bagian dari proses belajar. Tetapi rasa takut dan cemas seringkali lebih dominan. Dari semua pengalaman ini, aku belajar bahwa kecemasan dan stres akademik bukanlah hal yang sepele. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sehari-hari. Saat ini aku masih dalam proses belajar untuk mengenali batas kemampuan diri, mengatur waktu dengan lebih baik, dan berani mencari bantuan ketika merasa kewalahan. Aku percaya bahwa mengakui kesulitan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Makasih.